Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Kembali lagi kita di channel Petani Desa, channel penuh inspirasi dan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini kita akan merespon teman-teman satu akidah, yaitu respon yang merespon, yaitu Salafi yang merespon Ustadz Adi Dayat yang menerangkan hukum musik dengan respon yang tidak elegan. Gimana respon dari channel Petani Desa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, beberapa waktu yang lalu itu viral ceramah dari Ustadz Adi Dayat tentang hukum musik, dan beliau telah mengklarifikasinya setelah timbul kritik yang tidak elegan. Kenapa kita katakan itu tidak elegan? Nah, karena di ceramah itu Ustadz Adi Dayat sangat profesional. Beliau sebagai dai menerangkan hukum musik yang berkembang di kalangan umat Islam. Nah, beliau juga sudah merespon dan menanggapi kritiknya dari oknum-oknum Salafi ini. Beliau sudah mengatakan bahwa gelombang dari Al-Quran dan gelombang dari musik itu berbeda. Maka beliau mengambil kesimpulan, jika ingin menjadi ahli Al-Quran dan ingin dicintai Al-Quran, maka otomatis akan menjauhi musik. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, secara tidak elegan, oknum-oknum Salafi ini yang mengaku pengikut generasi salaf, yang akhlaknya itu dalam media sosial kurang beradab, menurut kita, mengutarakan lontaran-lontaran yang nyerempet ke kebenciannya terhadap oknum dalam hari ini perorangan, yaitu Ustadz Adi Dayat. Nah, itu yang kita sesalkan. Berkaitan tentang musik, Salafi ini mengharamkan secara mutlak menurut yang kita ketahui ya teman-teman ya, haram mutlak. Tetapi Ustadz Adi Dayat menerangkan ABC. Nah, dan juga beliau juga mengkritik bahwa Quran surat Asy-Syu'ara adalah surat musik. Nah, itu yang dikritik. Tetapi semakin berjalannya waktu, kritik itu menjurus ke tingkat personal, sampai menjudge bahwa bisa jadi Ustadz Adi Dayat itu ternyata tidak tahu agama, sering nyomot-nyomot Al-Quran sendiri, kemudian bisa mentahdir sampai menjadi kafir kalau nggak salah, seperti itu. Nah, itu kan sudah tidak etis ya teman-teman ya, karena sudah kita ketahui bersama, yang benci-benci dengan Islam ini, dia menunggu momen-momen seperti ini untuk menggoreng. Maka dari itu oknum-oknum Salafi ini harus berkaca bahwa kalau ingin Indonesia ini, umat Islam ini maju, bersih dari syirik dan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, rubahlah metode Anda dalam mengkritik. Jangan seperti itu, jangan mengkritik itu jangan sampai masuk ke pribadi orang. Dibalas, oh itu jurusan teknik yang mengkritik, pergi ke Arab juga tidak mengenyam ilmu agama, tetapi mengenyam ilmu konstruksi bangunan dan lain sebagainya. Itu membalas dengan nada tinggi juga. Padahal yang memulai dia, Salafi ini, mengkritik Ustadz Adi Dayat hukum musik ini. Mengkritik yang mengkritik aja. Hukum musik kita tidak setuju dengan Ustadz Adi Dayat karena ABC. Jangan sampai menyerang personelnya. Oh, nah ini yang salah. Ustadz Adi Dayat ternyata bodoh. Ustadz Adi Dayat ternyata ngawur. Bahkan sampai Ustadz Adi Dayat keluar dari agama Islam, bisa jadi kafir karena merubah surat Asy-Syu'ara yang artinya apa-apa menjadi suratnya pemusik dan lain sebagainya. Itu apa? Itu tidak elegan, tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, masyarakat Indonesia ini suka kepada nyinyiran-nyinyiran yang seperti itu. Sehingga yang ditangkap di masyarakat itu bukan tentang hukum musiknya, tetapi akhlak antum oknum Salafi yang mengkritik Ustadz Adi Dayat. Kita
tidak menyalahkan kritik antum atas ceramah yang diutarakan oleh Ustadz Hadi Hidayat, tapi mengkritik cara antum dalam mengkritik. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Terus yang kedua, bersikaplah adil dalam mengkritik. Kalau oknum salafi ini dengan yang beda dengan golongannya, itu diserang habis-habisan sampai ke tingkat personalnya. Tetapi kalau dengan negara ini, untuk kemajuan negara ini berkaitan dengan pemerintah, dia diam 1000 bahasa. Berdalih, mengkritik pemerintah itu harus dengan bijaksana, dengan adab, mata ketemu mata, di ruangan yang tertutup, dengan kondisi tidak di halayak ramai. Nah, dengan pemerintah saja seperti itu. Tentunya dengan saudara muslim itu juga seperti itu, bahkan lebih. Ya. Ini logikanya ya. Indonesia ini bisa bubar. Indonesia ini bisa bubar. Tentu saja kita tidak menginginkan ya. NKRI ini bisa bubar. Indonesia bisa berganti nama, bisa berganti hukum dan lain sebagainya. Tetapi saudara muslim itu akan ada sampai hari kiamat. Bahkan sampai nanti di surga. Maka dari itu teman-teman semuanya, bersikap adillah ini salafi ini, kaum salafi ini bersikap adillah, mengkritik pemerintah, mengkritik kebijakan-kebijakannya, tentunya itu harus diutarakan. Mengkritik masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah khilafiyah itu juga harus diutarakan seimbang. Bahkan bisa jadi mengkritik untuk kemajuan negara itu juga harus seimbang. Jangan sampai malah kepada temannya mengkritik habis-habisan, kepada pemerintah bersembunyi di balik ketiak. Jangan sampai ya teman-teman ya. Karena disadari ya, oknum-oknum salafi ini kajian-kajiannya itu sebagian besar di masjid-masjid Muhammadiyah. Jadi harus disadari, jangan sampai mencederai tempat Anda nunut ngaji. Itu nanti Anda bisa tidak nyaman. Nah, itu harus disadari. Jangan sampai itu diulangi lagi. Semoga bermanfaat dan semoga menjadikan bahan perundangan bagi kita semua. Kita senang ada membantah tentang hukum agama yang sifatnya furu'iyah. Kita juga sama untuk menjadikan Indonesia ini negara yang bebas dari kesyirikan dan beribadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kita harus dengan siasat yang baik kepada sesama muslim. Jangan pandang golongan, jangan pandang ini Salafi, ini Muhammadiyah, ini NU dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Kita bersatu padu untuk menegakkan satu kalimat, yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu ya teman-teman ya, di channel Petani Desa ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekeliruan diklarifikasi, dan nanti kita up di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lihat backgroundnya, tapi lihat apa yang disampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.